Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Mudah-mudahan yang punya kapal nonton. Kita nyari di Perkapal Maritim 01. Oke deh, spesial untuk kali ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Sambil ngobrol-ngobrolnya kita lebih baiknya menceritakan pengalamanku dari mana sih, Bang? Kok bisa tahu pakai cara ini, aku berawal dari ini dia. Kok bisa cari cacing pakai ini nasi ya? Mengenal cacing dulu, mengenal cacing saja. Nanti baru lari ke umpan ya. Kok bisa tahu sih Bang, bisa mengenal cacing laut ini dari mana? Dan teknik carinya seperti ini, tidak digali. Jadi pada tahun 98 ya Om, itu kan aku dulu pemulung tuh Om. Jadi aku dulu itu kerjanya mulung, semasa SD kelas 6 ya. SD kelas 6 itu mulung itu cari rongsok gitu Om, atau besi-besi bekas di laut-laut gini kan. Jadi singkat cerita kami bertemulah dengan koko-koko Cina gitu. Dia lagi apa itu, kami perhatikan dia lagi meres-meres kayak gini, peralatan lengkap dia, alat pancing segala macam sudah dibawa. Rupanya dia cari ini untuk umpan memancing. Jadi kan karena kita dulu masih anak-anak tuh, kan anak-anak kan seru kan, ngeliatnya seru sekali gitu teman-teman. Coba bantu nyabut satu, cabut dua gitu. Dan juga koko-koko itu welcome gitu, seneng dibantuin. Jadi pada akhirnya kami bisa cari untuk umpan sendiri, mancing sendiri. Jadi kalau habis mulung itu aku selalu tuh ke dermaga cari umpan cacing, mancing, cacing gitu. Nah, sampai berlanjut kalau tidak salah itu tahun 2000-an datanglah, adalah dari warga kami yang siap beli cacing laut ini gitu Om. Nah, dengan senang hati nih, kita kan udah bisa kan. Tapi zaman itu belum ada sarung tangan Om, jadi masih pakai kain. Sarung kaki pun belum ada, jadi wadahnya itu masih pakai kain, sobekan kain. Jadi nasinya itu ditaruh di kain. Dengan berjalannya waktu, kami semakin mencari cara. Karena kalau pakai kain kan dia harus diikat karet Om, kalau enggak kan buyar tuh, bertaburan itu kalau pakai kain. Jadi pakailah kami kaos kaki. Jadi sekali pasukin kan tidak mudah tabur kalau kaos kaki. Nah, itulah awal cerita kenapa pakai kaos kaki gitu. Jadi pakai kaos kaki, cuman kami belum pakai kaos tangan Om, teman-teman. Jadi belum pakai kaos tangan. Pada saat itu pakai tangan aja. Ini kaos kaki gini, kalau dapat cacing kita kasih kaos kakinya, kita pakai tangan. Tapi kan banyak yang luka tuh Om, kan di bawah ini kan banyak beling, banyak seng-seng kan. Ini kalau kami cabut itu ada tangannya sampai luka-luka, sampai berdarah gitu kan. Belum sarung tangan, kami belum menemukan sarung tangan. Pada saat itu kalau nggak salah kami menggunakan tang. Jadi ini diginiin pakai tang Om, terus cukup efektif itu pakai tang. Pakai tang itu ternyata cukup efektif juga. Dengan berjalannya waktu,
Akhirnya kelemahan tang itu ini om, pas kita kejepit itu kalau terlalu kuat itu langsung putus, cacingnya langsung putus. Di situ kami menemukan kelemahannya kalau pakai tang om. Kelemahannya dia mudah putus. Di situ kami menemukan ide, pakailah sarung tangan. Awalnya kami pakai sarung tangan 5, enggak 2 gini. Kalau pakai sarung tangan 5 itu dia berat om, karena kita di lumpur-lumpur kan. Jadi kalau 5-5-nya kena lumpur gitu berat kita. Yang pakailah 2 gini. Itu kalau nggak salah pertama-tama kali jual itu, kalau nggak salah itu harga tahun 99 itu 2000 itu harga beras itu per kilo 3000 kalau nggak salah ya om, mohon koreksi, itu 3000. Jadi harga cacing laut itu per kaleng susu itu 3000. Jadi kami kalau cari cacing dapat sekaleng udah dapat beras 1 kilo. Ya maklum om, zaman dulu kan keadaanku susah itu. Jadi boleh dikatakan tulang punggung keluarga dari SD. Tulang punggung keluarga. Jadi setelah aku sekolah jam 12 siang. Jadi sebelum sekolah cari cacing laut dulu untuk jajan sekolah, untuk dapur. Sudah tuh pulang sekolah masih, cuman kan belum ini sekali om, belum master atau gapah kita kan kalau pertama-tama kali dulu nyari. Jadi ya paling masih dapat sekaleng, cuman ya dapat lah untuk beras-beras 1 kilo di rumah. Dulu itu sampai ibu-ibunya cari cacing kami bu om. Maksudnya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Karena kan lumayan dulu, dapat 1 kaleng sudah dapat beras 1 kilo. Berat zamanku dulu om. Jadi aku dulu berdagang, mulung. Tuh kalau nggak salah waktu zamannya kalau Indonesia itu film SARS 008, bukan. Kalau milenium itu zaman milenium tahun 2000-an. Panji Manusia Milenium. Ya, Panji Manusia Milenium, SARS 008, Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun. Dulu kalau nggak salah lagu-lagu itu masih ngetopnya Ceylon Seven. Ceylon Seven kelasnya. Aku bersekolah pun sampai putus. Ya malum keadaan. Iya. Sudah dulu kan siang terus om, belum bisa nyari malam kan. Ya zaman dulu kan belum ada tuh kayak sekarang kan, senter kepala gitu kan, belum ada. Jadi kami carinya pakai lampu kupluk. Lampu kupluk tahu nggak om? Lampu yang dari botol kerating deng itu loh. Jadi pakai itu kami.
Jadi kalau habis pulang nyari itu ya, hidung kami pada hitam-hitam semua. Kayak lampu kupluk. Sudah itu sama zaman ini om, selain lampu kupluk pakai ini patromak ya. Zaman lampu patromak aku masih kebagian lampu patromak itu om. Jadi satu lampu itu ya om, satu lampu patromak itu dikelilingin bisa 6 orang. Jadi kelilingin lampu itu. Pertama pakai lampu itu kan patromak, kurang efektif om. Ya itu tadi om, jadi kalau kita satu lampu itu 6 orang, yang satu nggak ada nih cacingnya, sedangkan yang 2 orang masih banyak. Jadi yang satu minta pindah, yang satu minta bertahan. Jadi kadang-kadang ribut kami om. Di situ ribut gara-gara lampu. Jadi kan dikarenakan kurang efektif, dah pakailah kami itu lampu obluk namanya. Jadi kalau lampu obluk kan satu-satu, jadi satu orang bawa lampu satu gitu. Sedih lah zaman dulu mah kalau diceritain om. Aduh, yang sedih itu apa? Kita bawa lampu satu-satu, kan nyarinya di laut om. Angin kan kenceng tuh. Jadi kalau angin kenceng itu mati om, lampunya mati. Nggak bawa korek. Ya Allah ya Rabbi, itu yang sedih om. Mana teman-teman mencar nyarinya jauh-jauh. Aduh, si kisah itu mah ada, jangan ditanya lah. Ada. Mana di laut teman mencar, posisi sendirian ya kan, mau ngidupin lampu nggak ada korek. Siang malam dulu kami nyari om. Oh iya, sampai mana tadi kita ceritanya siang malam? Oh nyampe siang malam ya, cari cacing laut siang malam itu ya. Itu nah, semakin berjalannya waktu, tempat habis om. Nggak tahu sendiri kan om, cacing kan dicariin terus tuh bertahun-tahun tuh kan, nyampe puluhan tahun kan, dari 2000 nyampe 2010 kan. Ya cacing ini ada bisa habis juga om, bisa punah juga, karena kan tidak sesuai yang diambil dengan dia bertelurnya, berkembang biaknya nggak sesuai, jadi sudah jarang. Kita SDM ada, sumber daya manusianya ada gitu ya, cuman sumber daya alamnya sudah habis. Nah itu juga kita jadi kendala. Jadi setelah ada kendala itu, kami berpikir, aduh bagaimana ini gitu kan om, udah habis. Itu dapatlah kami ide om. Jadi kami ini harus cari yang jarak jauh, boleh dinamakan survei lah. Jadi kami survei itu yang jaraknya berarti sekitar ya 1 kilo perjalanan dari rumah. Tempat yang pertama kami survei itu Taman Wisata Pasir Putih namanya. Besar-besar, alhamdulillah ada juga di situ.
besar-besar. Dan berjalannya waktu akhirnya kami ada kerjaan lagi. Berarti pekerjaannya cacing lautnya masih berjalan gitu loh. Ini sambil cerita-cerita kosong ya Om. Mohon maaf kalau sambil curhat. Itu enaknya Om kalau kita cari ke jauh-jauh gitu Om. Itu kan taman wisata Om. Taman wisata di pantai gitu kan, itu namanya, di laut itu kan. Itu enaknya apa Om? Itu enaknya biasanya kalau kita sambil cari kayak gini, ada yang sering nemu Om. Jadi nemu emas, nemu uang gitu. Karena kan banyak pengunjung yang mandi gitu kan. Kalau mandi-mandi di pasir di pantai kan sering lepas tuh cincinnya, atau kalungnya, atau uangnya. Itu alhamdulillah ada berserakan juga itu. Jadi tambahan Om. Apalagi kalau kita carinya itu hari Minggu atau weekend Om. Jadi pas mereka liburan itu kan rame Om, padat kan itu. Mereka yang jalan-jalan gitu kan. Itu pasti ada aja itu nemu kami duit. Tapi di balik itu ada lagi Om kesusahan Om, tingkat kesusahannya Om. Jadi tingkat kesulitannya itu kalau kita sedang menghadapi musim laut konda. Musim laut konda itu adalah lautnya itu nggak ada air kering Om. Jadi banjir terus. Nah, disitulah tantangan kami selanjutnya Om. Jadi bagaimana cari cacing laut, setiap hari kita harus ada gitu kan Om. Sedangkan di lautnya yang tidak mengizinkan kan, karena kan laut itu ada musim kondak juga Om. Ini ya plastiknya kita bawa pulang lagi. Jadi pertama-tama mengakali musim kondak itu adalah kami dengan cara berendam nyarinya Om. Jadi air satu pinggang itu air sekitar 1 meter, 1 meter, setengah meter ya berarti. Setengah meter itu kami berendam Om. Jadi kayak udah penyilem itu. Jadi merendam di laut sambil ngerogoh-ngerogoh gitu Om.
sambil ngerogoh-ngerogoh. Wah, pokoknya nyampe masuk-masuk angin kalau itu Om. Beneran lah, karena kan kedinginan terus kita berendam di air selama kurang lebih 3-4 jam. Oh ya, lanjut Bang ceritanya Bang. Cerita dari mana? Besok deh Om, kalau itu kita sambil cerita-cerita lagi. Pokoknya kita sampai nyari yang berendam ya. Aduh. Ntar di video selanjutnya mungkin kita akan tambah-tambahkan cerita kehidupanku sehari-hari lah Om. Oke lah teman-teman semua, itu saja untuk hari ini. Terima kasih Om untuk semuanya. Mungkin besok kita akan selangi dengan kisah-kisahku mengenal cacing laut ini menjadi pekerjaan utama. Tadi kita kisahnya sampai di kita yang cari gerendam ya.
Doa semua untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran rezeki yang halal terutama. Terima kasih untuk semuanya. Izin pamit, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.